Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video permintaan video penyembelihan kelinci untuk pasien atas nama inisial NM dari Jambi. Ya, didekatkan dulu kameranya, nanti dikuliti. Nanti seperti biasa, nanti dicek penyakit-penyakit apa saja yang terpindah ke kelinci atas sisi Allah. Mudah-mudahan yang pindah banyak ya, amin. Nah, sini. Nah, ini kita cek di bagian agak keluar ini, yaitu tentang gelembung masuk angin dulu ya. Ini untuk gelembung masuk angin ada sedikit ya, cuma ini aja, ini sedikit kayak ini paling di area sini. Yang lainnya nggak ada, di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Jadi banyak mendingnya ya, banyak bagusnya. Artinya gelembung masuk anginnya tidak sebanyak yang penyembelihan pertama. Di sini juga cukup aman. Di sini juga nggak ada merah-merahnya ya, nggak ada merah-merah penyakitnya, nggak seperti penyembelihan pertama. Ini biasa, normal, insya Allah normal mudah-mudahan. Kemudian di area sini ada kayak penyumbatan darahnya juga tidak yang sebanyak yang pertama sepertinya. Ini penyumbatan darah di kaki ini sepertinya tidak sebanyak yang pertama. Di sebelah sini juga terlampau aman, di sini juga lumayan aman. Ini bukan darah penyakit ya, ini bisa hilang maksudnya. Ini tadi kena percikan darah, ya bisa hilang, bukan penyumbatan darah maksudnya. Kemudian di sini juga cukup aman, tidak begitu ada penyumbatan darah, meskipun ada kecil-kecil seperti ini, nggak sebanyak yang penyembelihan pertama. Mudah-mudahan penyakit-penyakit pada kali ini, penyembelihan kali ini juga mudah-mudahan pindah semuanya ke kelinci atas izin Allah, amin ya rabbal alamin. Kita cek yang lainnya. Nah, dibuka bagian dalam. Nah, di sini coba. Ini di dalam perutnya coba. Oh, ini masih ada ini ya, cairan asam lambung itu yang netes-netes. Ini hampir sama kayak kemarin. Di dalam perutnya ada beberapa cairan asam lambung. Jadi bisa sering kali terjadi, satu kali penyembelihan kelinci ada cairan asam lambungnya, penyembelihan kedua ada cairan asam lambung yang lagi. Berarti biasanya dikarenakan saking banyaknya cairan asam pada lambung, sehingga satu kali penyembelihan ada asam lambungnya, penyembelihan kedua masih ada lagi. Saking banyaknya seperti itu. Kemudian dicek untuk bagian yang lainnya di area sini ya. Nah, ini untuk khusus keluarnya ini udah lumayan bagus ini. Kita copot aja ya, karena kita mau cek rahimnya. Kita mau cek rahimnya. Ini dicopot dulu maksudnya. Terus nanti air kencingnya juga nanti kita ambil dulu aja biar
biar ininya jelas, biar ngecek rahimnya jelas. Ini usus-ususnya ya, para usus-ususnya juga udah mulai banyak yang kondisinya udah banyak yang bagusnya. Untuk mengenai air kencingnya sebelah sini ya, ini air kencingnya memang tidak begitu bening, agak keruh sedikit ya, tapi bagaimanapun itu bismillah, ini keruh-keruhnya juga kepindah ke kelinci. Mudah-mudahan air kencingnya bersih lagi, bening lagi. Ini saya ambil dulu air kencingnya. Dan ini area rahim ini seperti ini ya. Nah, jadi rahim itu kan seperti ini. Nah, kemarin itu di bagian sini ada cairannya, ada gelembung cairannya. Ini insya Allah nggak ada ya, insya Allah nggak ada. Jadi kadang di area rahim paling dasar ini atau paling tengah ini seringkali terjadi pengalaman kami, pasien-pasien kami, di bagian tengah ini ada namanya cairan-cairan. Kemudian pada akhirnya cairan ini yang di tengah ini, sebentar ya biar jelas. Nah gini, nah ini kan tuba kanan, tuba kiri, atau mungkin di sini saluran tuba kanan, saluran tuba kiri. Di sini ada indung telur kanan, indung telur kiri, gini ya, yang kayak gini. Nah ketika di sini terjadi banyak cairan, terus nanti cairannya misalkan mengalirnya ke sini, maka nanti saluran tuba yang tertutupnya itu di sebelah sini. Tapi ketika cairan penyakit yang ada di sini ternyata tumpahnya mengalirnya ke sini, maka nanti yang kena penyakit di saluran tuba sebelah sini. Nah, penyembelihan pertama itu di sini cairan-cairan ini, cairan-cairan sumber cairan penyakitnya bismillah dipindah-pindah ke kelinci. Jadi supaya tidak ada lagi cairan-cairan penyakit yang entah nanti menutup di saluran kanan atau mungkin saluran kiri seperti itu. Karena seringkali terjadi tertutupnya saluran tuba kanan ataupun kiri disebabkan karena ya kejatuhan dari sini, ibaratnya kejatuhan dari tengah ini nanti entah ke sini atau ke sini nanti bisa ke kanan, bisa ke kiri. Maka ketika di sini cairan penyakitnya masih produksi terus, maka dia masih terus mengalir. Misalkan dia mengalirnya ke sini, misalkan. Nah, ketika di sini masih ada cairan penyakitnya, ada lagi produksi lagi penyakitnya, maka dia ngalir sini lagi, ngalir sini lagi, seperti itu terus. Makanya penyembelihan pertama di sini sumber penyakitnya supaya dihentikan. Jadi tidak ada aliran-aliran yang menyumbat ke kanan ataupun menyumbat ke kiri. Ini insya Allah tidak ada. Ini tinggal kita cek di sebelah sininya ya. Ini juga insya Allah ini indung telur ya, biasa, nggak ada namanya, nggak ada penyakit di sekitarnya di sebelah sini. Terus sebelah sini, nah ini sebelah sini sepertinya ada masalah ini. Nah, ditegakkan lagi. Nah, untuk sebelah sini ini ada gelembung kecil kayak gini. Kelihatan nggak ya ini ya? Ini yang di jempol saya ini. Ini. Insya Allah kelihatan ya. Ada kayak gini. Nah ini ya. Ini ada benjol-benjol gini. Nah gini, ini kelihatan ini. Nah ini kelihatan ini. Ini ya. Ini kelihatan ada bulat-bulat kecil yang isinya cairan. Ini bentuknya keras. Ini yang seperti ini tentunya adalah kerusakan sistem pada area indung telur atau saluran tuba. Ini bisa mengakibatkan kista maupun miom. Nah ini kelihatan. Nah ini kelihatan banget ini ya. Ini kelihatan banget. Kalau ini indung telur, nah ini penyakit. Ini bisa ke kista, bisa ke miom. Tapi bismillah ini kepindah ke kelinci atas izin Allah. Mudah-mudahan area rahimnya atau saluran tuba atau indung telur atau lain-lainnya bisa bersih kembali, normal, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita mau bedah lainnya.
kan ini area paru-paru. Ini paru-paru kotor banget ini ya. Ini apa ini ya? Kayak gini ya, ini ada flagnya ini. Paru-paru kan harusnya bersih seperti ini nih, apa ada percak-percak hitam ini. Apapun itu, yang penting bismillah pindah ke kelinci atas izin Allah. Nah, itu penyakit medis, penyakit non medis. Penyakit sebetulnya simpel. Penyakit non medis itu nggak kita melulu ke tentang hoib-hoib yang horor itu ya. Penyakit non medis itu seperti masuk angin. Masuk angin itu kan kayak non medis. Angin itu nggak kelihatan maksudnya. Angin itu nggak bisa dideteksi lewat USG atau apapun. Masuk angin berlebihan, apalagi ditambah ada angin hoibnya misalkan namanya angin merah, itu bisa menyebabkan paru-parunya kotor juga. Paru-parunya segar sebetulnya, cuma kotor. Tapi bismillah ini paru-parunya kotorannya pindah-pindah ke kelinci. Mudah-mudahan paru-parunya pasien sudah berangsur-angsur bersih. Jadi kadang terjadi seperti ini. Penyembelihan pertama paru-parunya bersih misalkan. Nah, penyembelihan kedua ternyata paru-parunya kotor. Berarti penyembelihan pertama itu penyakit yang di paru-paru belum berhasil kepindah, tapi yang kepindah di bagian lainnya. Namun ketika penyembelihan kedua barulah yang di kotoran di paru-paru itu kepindah. Jadi bisa terjadi satu pertama penyembelihan paru-parunya bersih, keduanya kotor, itu bisa terjadi seperti itu. Karena yang pertama itu belum sempat kepindah ke kelinci. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa kadang satu kali terapi kelinci itu, misalkan gini, pasien itu penyakitnya ada 5. Satu kali penyembelihan kelinci, kadang penyakit yang kepindah ke kelinci tidak langsung 5, bisa jadi 3 dulu misalkan. Nah, ini contoh seperti itu. Yang penting apapun itu yang saya sampaikan ini, bismillah kepindah ke kelinci atas izin Allah. Mudah-mudahan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kemudian ini organ hati. Ini organ hati udah mulai bagus ini. Nah, ini di sampingnya juga nggak sobek-sobek ini ya. Nah, ini sampingnya udah mulai bagus ini ya. Ini nggak sobek-sobek. Ini udah mulai bagus kok. Organ hatinya bagus, nggak begitu sobek-sobek banget. Ini juga mulus, ini nggak sobek-sobek ini. Kemudian lambung, ini lambung kurang bagus ini. Nah, ini ada merah-merah kayak gini. Ini lambung sebetulnya bentuknya sudah bagus ya, cuma masih agak mengeras. Ini kayak gini kan ngeras. Kalau kemarin kan bentuknya memang nggak bulat kayak gini ya. Ini memang yang bagus itu ya bulat kayak gini. Ini bukan penyakit ini ya. Ini bisa dibuang. Harusnya kan bulat kayak gini. Kemarin kan nggak bulat kayak gini. Nah, ini udah bulat, udah bagus bentuknya, tapi masih agak keras. Karena ini memang ada ininya ya, merah-merahnya ini. Lambung. Ini tentang lambung. Ini namanya lambung. Lambung itu bisa kalau di sini bagus. Nggak begitu merah-merah banget. Lambung itu tempatnya makanan. Jadi ketika ingin lambungnya sehat, makanlah makanan yang mengandung serat seperti buah-buahan, sayuran dan lain-lain. Ini tentang lambung. Bismillah, ini juga permasalahan di lambung. Kami bantu doa untuk kesehatannya, untuk kesembuhannya, amin ya rabbal alamin. Kemudian di usus, ini usus udah mulai, ini ususnya lentur bagus, tapi ini ada radang ini ini ada 2. Cuma ada 2 kayaknya, ini radang. Kelihatan ini ya, putih-putih, ini putih. Terus ini juga putih-putih. Ini ada 2, ini 1, 2. Radang atau sariawan usus. Yang lainnya ususnya bagus lentur. Untuk yang lain juga insya Allah tidak ada banyak kendala. Seperti contoh kayak ginjal ini juga nggak ada kendala yang berarti. Jadi itu ya intinya tentang rahim itu seperti itu. Silakan, mudah-mudahan bisa dipahami. Pada akhirnya bismillah, ini adalah penyakit-penyakit yang saya sampaikan, penyakit yang kepindah ke kelinci atas izin Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk sembuhnya, untuk sehatnya semuanya organ tubuhnya. Tentunya kami di sini akan senantiasa mendoakan dengan semaksimal mungkin untuk kesembuhannya. Mudah-mudahan bisa diberi sembuhnya mudah dan cepat seperti itu ya. Dan mudah-mudahan sehat semuanya. Untuk selanjutnya nanti bisa dikonsultasikan langsung lewat WA mengenai mau dilanjut di terapi klinis selanjutnya atau nanti dulu atau bagaimana, nanti kita bisa konsultasikan. Ya, cukup sekian. Mudah-mudahan terapi klinis ini bisa menjadi perantara jalan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang Maha menyembuhkan. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya, zahir dan batin, sehat walafiat lahir dan batin, sehat-sehat, normal-normal semuanya.
sehingga bisa beribadah dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.